Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, diceritakan bahwa Dajjal pernah berada di bawah kendali beliau. Nabi Sulaiman, yang dikenal dengan kekuasaannya atas jin dan makhluk-makhluk gaib, memerintahkan agar Dajjal dikurung karena kejahatannya. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi terbesar yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Beliau dikenal karena kekuasaan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Allah memberinya kekuatan yang tak hanya mencakup manusia, tetapi juga jin, angin, dan binatang. Kerajaan Nabi Sulaiman begitu luas, makmur, dan penuh keadilan. Kerajaan Nabi Sulaiman mencakup wilayah yang begitu luas hingga tidak terhitung. Beliau dikenal sebagai raja yang adil, seorang pemimpin yang mampu menggerakkan alam semesta di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan terbesar Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk memerintah makhluk-makhluk gaib, termasuk jin, yang umumnya tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Namun di balik kekuasaan dan kejayaan Nabi Sulaiman, terdapat ancaman yang sangat serius yang datang dari sosok penuh tipu daya, yaitu Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang sangat misterius dan berbahaya. Kehadiran Dajjal di dunia menjadi sumber kekacauan besar. Dajjal bukanlah makhluk yang baru muncul. Ia telah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Dajjal dikenal karena kesombongannya, dengan mengaku bahwa dirinya memiliki kekuatan ilahi dan mampu memanipulasi kenyataan. Ia menyesatkan banyak makhluk dengan sihir dan tipu dayanya, sehingga menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Para nabi sebelum Nabi Sulaiman telah diperingatkan akan kehadirannya, tetapi tidak ada yang mampu menundukkan sepenuhnya hingga datangnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita lanjut kisahnya, jika berkenan silahkan subscribe, like, share, dan nonton hingga selesai agar tidak sesat. Suatu hari, Nabi Sulaiman menerima laporan tentang makhluk yang menabur fitnah di antara umatnya. Para jin yang setia kepada Nabi Sulaiman melaporkan bahwa Dajjal telah muncul dan mulai menipu banyak orang dengan kekuatan gaibnya. Dajjal mampu menciptakan ilusi yang membuat orang-orang percaya bahwa dirinya bisa menciptakan kehidupan, mengendalikan alam, dan bahkan memiliki kekuatan yang seolah-olah setara dengan Tuhan. Ini adalah ancaman besar bagi keimanan rakyat Nabi Sulaiman, dan beliau sadar bahwa sesuatu harus segera dilakukan untuk menghentikannya. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Sulaiman segera memanggil para jin yang berada di bawah kekuasaannya. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Dajjal dan menanggulangi ancaman besar ini. Para jin yang diperintahkan Nabi Sulaiman adalah makhluk yang luar biasa kuat. Mereka mampu bergerak dengan kecepatan tinggi dan menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nabi Sulaiman memerintahkan mereka untuk mencari Dajjal dan membawanya ke hadapannya. Dengan segera, pasukan jin yang tangguh ini menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, berusaha menemukan tempat persembunyian Dajjal yang dikenal licik dan penuh tipu daya. Dajjal, dengan kecerdikannya, tidak mudah ditemukan. Ia menggunakan kekuatan ilusi untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan para jin. Ia menciptakan fatamorgana dan bayangan menipu, membuat para pencari mengira bahwa ia tidak ada di tempat-tempat tertentu. Dajjal memanfaatkan kekuatannya untuk mengelabui mereka, berharap dapat lolos dari pencarian. Namun, jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman bukanlah makhluk sembarangan. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan indera yang tajam. Mereka tidak mudah tertipu oleh sihir dan ilusi Dajjal. Dengan ketekunan dan kegigihan, mereka terus mencari tanpa lelah. Setelah pencarian yang panjang dan penuh kesabaran, salah satu pasukan jin akhirnya berhasil menemukan Dajjal. Ia bersembunyi di sebuah gua terpencil di perbatasan kerajaan Nabi Sulaiman, jauh dari keramaian dan sulit dijangkau. Gua tempat Dajjal bersembunyi terletak di lokasi yang sangat sulit dijangkau oleh manusia. Namun, berkat kemampuan luar biasa para jin yang setia kepada Nabi Sulaiman, mereka berhasil menemukannya. Dengan kekuatan mereka, Dajjal ditangkap dan dibelenggu menggunakan rantai yang terbuat dari besi khusus, yang dirancang agar tak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Dajjal yang telah dibelenggu kemudian dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Meski dalam keadaan terikat, Dajjal tetap mempertahankan kesombongannya. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Sebaliknya, ia terus berusaha mempengaruhi Nabi Sulaiman dengan kata-kata yang penuh tipu daya, mengklaim bahwa tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahannya untuk waktu lama. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya tidak mudah terpengaruh oleh godaan Dajjal.
Ia paham bahwa kekuatan Dajjal hanyalah ilusi dan tipu muslihat, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Nabi Sulaiman menyadari betapa besarnya ancaman yang dibawa oleh Dajjal bagi umat manusia. Jika dibiarkan bebas, Dajjal akan terus menebarkan fitnah dan menyesatkan banyak makhluk. Nabi Sulaiman memutuskan bahwa Dajjal tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Ia memerintahkan agar Dajjal dikurung di tempat yang sangat aman, jauh dari jangkauan manusia dan makhluk lainnya. Keputusan Nabi Sulaiman ini diambil demi melindungi umat manusia dari fitnah yang lebih besar di masa mendatang. Beliau memerintahkan para jin untuk membawa Dajjal ke sebuah gua yang terletak di pulau terpencil, jauh dari daratan. Pulau tersebut tak bisa diakses oleh manusia biasa dan hanya para jin yang mengetahui lokasi sebenarnya. Di dalam gua tersebut, Dajjal dibelenggu dengan rantai besi yang sangat kuat, yang telah diberkati dengan doa-doa khusus agar tak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Setelah diisolasi sepenuhnya di tempat yang jauh dari peradaban manusia, Dajjal terputus dari segala akses untuk mempengaruhi dunia. Nabi Sulaiman pun mengambil langkah pencegahan lebih lanjut dengan menempatkan jin-jin yang sangat kuat untuk menjaga Dajjal. Jin-jin ini diberi perintah khusus untuk memastikan bahwa Dajjal tidak akan melarikan diri, dan ia harus tetap terkurung hingga tiba waktunya, yaitu pada akhir zaman, saat Allah menentukan nasibnya. Para jin yang menjaga Dajjal mengawasi pintu gua dengan sangat ketat, memastikan tak ada satupun yang bisa mendekat apalagi membebaskannya. Rantai besi yang mengikat Dajjal terus dilindungi dengan doa-doa khusus yang memblokir kekuatan gaib Dajjal, mencegahnya menghancurkan ikatan tersebut. Meskipun terkurung, Dajjal tetap dipenuhi dengan kesombongan. Di dalam kegelapan gua itu, ia terus merencanakan balas dendam, menunggu hari ketika ia bisa dibebaskan. Dajjal tahu bahwa suatu hari nanti, pada masa yang telah ditetapkan, rantai yang mengikatnya akan melemah. Ketika saat itu tiba, ia akan keluar dari pengurungannya dan kembali menebar fitnah di dunia. Namun selama masih dikurung, ia tak memiliki kekuatan untuk melarikan diri ataupun mempengaruhi dunia luar. Ia hanya bisa menunggu dalam ketidakberdayaan. Beberapa jin yang berada di bawah perintah Nabi Sulaiman meramalkan bahwa pada akhir zaman, kekuatan yang menjaga Dajjal akan melemah. Pada saat itulah, Dajjal akan dibebaskan dan kembali ke dunia manusia. Ketika ia kembali, fitnah yang dibawanya akan jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari sebelumnya, menantang keimanan umat manusia dan menyesatkan banyak orang. Sebelum mengakhiri misinya dalam mengurung Dajjal, Nabi Sulaiman memberikan peringatan penting kepada umatnya. Ia meminta mereka untuk selalu waspada terhadap fitnah besar yang akan datang di masa depan. Nabi Sulaiman menegaskan pentingnya menjaga keimanan, karena fitnah Dajjal akan sangat berbahaya dan dapat menjerumuskan banyak orang ke dalam kesesatan. Ini adalah salah satu tanda besar yang akan muncul sebelum datangnya hari kiamat. Nabi Sulaiman menekankan pentingnya untuk tetap teguh dalam beriman kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh tipu daya Dajjal ketika ia dibebaskan. Dan begitulah kisahnya. Tapi perlu diingat bahwa kisah ini tidak berdasar pada sumber-sumber Islam yang sahih seperti Al-Quran atau hadits, tetapi diambil dari tradisi Israeliat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Namun dalam tradisi Israeliat, ada kisah-kisah yang bisa menjadi pelajaran atau sekadar pengingat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kita harus bijak dalam menyikapi kisah-kisah seperti ini, mengambil hikmah yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari kesesatan. Jazakumullah khairan, sampai jumpa di kisah-kisah Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.